Sebelum satu langkah pun diambil, sebelum petualangan dimulai, ada satu hal penting yang selalu kami pastikan. Jadi tracking perjalanan di gunung kita hari ini 48 jam atau 2 hari. Karena di atas gak ada sinyal, tolong semua api di motor pesawat. Itu alat ganti komunikasinya kita pakai. Coba dinyalakan. Pastikan semua HT ada di posisi yang bisa didengar. Oke? Bisa. Karena di luar jaringan, kerjasama harus tetap nyambung. Ponsel tak selalu bisa diandalkan, tapi suara bisa menjangkau bahkan saat dunia tampak jauh. Dalam kabut, dalam gelap, saat arah terasa hilang, satu suara bisa jadi cahaya. Satu alat kecil bisa menyelamatkan semuanya. Halo Raka? Raka posisi di mana Raka? Aku ketinggalan rombongan. Kayaknya aku di Blinkos. Oke. Sekarang Raka tenang ya. Kita akan menuju ke sana. Dalam kondisi apapun, kami tetap saling menemukan. Karena kami tahu, bukan sinyal yang membuat kami terhubung, tapi suara yang tak pernah putus. Handy Talkie, koneksi nyata dimanapun kamu berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Hal Ta'rif, kembali lagi nih dalam program acara kita Hal Ta'rif. Semoga kalian sehat selalu ya, dan dilancarkan rezekinya. Amin. Makanan adalah nikmat besar dari Allah yang wajib disyukuri dan dijaga. Islam mengajarkan umatnya untuk tidak berlebihan dalam konsumsi, serta melarang keras sikap mubazir. Menjaga makanan berarti menghargai rezeki yang diberikan, serta menunjukkan rasa syukur kepada sang pemberi. Namun, dalam kenyataannya, tidak semua makanan dapat disimpan dalam waktu lama. Ada kalanya makanan menjadi basi, rusak, atau terkena kotoran hingga tak layak konsumsi. Dalam kondisi seperti ini, muncul pertanyaan, apakah membuang makanan semacam itu termasuk perbuatan dosa karena dianggap menyia-nyiakan nikmat Allah? Lalu, bagaimana hukum membuang makanan yang sudah basi atau terkena najis menurut pandangan Islam? Mari kita cari tahu jawabannya. Baiklah sahabat Al Ta'rif dimanapun Anda berada. Oke, sekarang saya sudah bersama dengan siapa Mas? Pak Yuswono. Pak Yusono. Ya. Asal? Lumajang. Saya sudah bareng sama Mas siapa nih Mas? Mas Arif Mas Arif. Asal? dari Lumajang. Asal Lumajang. Langsung aja nih Mas. Pertanyaannya, apakah dosa membuang makanan yang basi ataupun terkena kotoran? Kira-kira dosa apa enggak Mas? Menurut keyakinan saya dosa. Dosa. Menurut apa gimana? Kalau menurut saya pribadi, kalau makanan yang sudah basi, itu menurut saya tidak dosa. Dosa. Ya. Kenapa Mas? Karena mubadir. Mubazir. Mendingan dibuang, dikasihkan ke ayam. Ke ayam Iya. atau ke hewan-hewan yang lain Ke ya gitu. hewan-hewan lain yang mau. Oke. Ya, cuma kita bisa memanfaatkan. Contohnya kalau makanan nasi kalau sudah basi bisa dimanfaatkan dengan bisa dijemur. Nah, dijemur. Ya, itu bisa diolah lagi. Iya, diolah lagi. Nanti bisa dibentuk makanan lagi. Makanan lagi. Oke. Terus nasi itu sebetulnya kalau dibuang itu membazir. Mubazir ya betul.
Itu tanggapan saya. Oh, berarti tanggapannya mungkin kalau yang kayak seperti nasi basi mungkin bisa diolah lagi Bisa gitu diolah. supaya tidak mubazir. Ya. Oke, baik para pemirsa, sahabat Al Ta'rif dimanapun Anda berada, kalau ingin tahu apa jawabannya, langsung saja simak video Ustadz kita berikut ini. Apakah dosa membuang nasi atau makanan yang sudah basi? Ya, kita sudah ketahui ya, kalau misalnya makanan atau nasi yang belum basi otomatis jelas haram. Bahkan kalau misalnya kita makan kemudian jatuhan sedikit ya butiran, Rasulullah mengatakan idza saqatat luqmatu ahadikum falyakhudha falyumit anhal adha. Kalau misalnya ketika kita makan jatuh makanan kita, maka kata Rasulullah ambil terus bersihkan kotoran dari dia. Selama masih layak dimakan, kita wajib untuk mengambilnya. Jadi kalau kita makan nasi ada butiran, kita biarkan biar dia disapu nanti, itu dosa. Karena itu masih layak dimakan. Atau juga yang mungkin sering terjadi ketika acara. Nah, ketika lagi ada acara, selesai acara disuguhkan satu piring tamu undangannya. Selesai habis itu dikumpulkan banyak nasi sisa, dikumpulkan terus dibuang. Nah, itu juga hukumnya haram. Nah, itu masih layak dimakan itu. Tidak boleh dibuang, jadi nanti jatuhnya mubazir. Atau sebagaimana yang dikatakan dalam ayat Al-Quran, kulu minat thayyibati ma razaqnakum wa la tatghaw. Jangan buang-buang. Nah, tatghaw di sini diartikan mubazir bisa atau ya ngambil terlalu banyak seperti itu. Nah, ada pun yang sudah basi boleh dibuang. Kayak contohnya misalnya susu yang sudah basi. Ya kan kalau diminum bikin sakit perut, itu malah ada mudaratnya, bisa jadi makruh atau haram mungkin. Kalau bahaya banget haram diminum, maka boleh dibuang. Nah, maka solusi yang diberikan oleh para ulama atau ya yang bisa kita lakukan kepada nasi-nasi yang seperti saya contohkan sebelumnya itu yang acara, dikumpulkan nasinya boleh kita jemur dulu agar bisa dijadikan makanan ayam mungkin, atau kalau bisa dijadikan rengginang bisa boleh, atau yang kedua ditunggu basi baru dibuang. Kalau langsung dibuang, jadi selesai acara nasi dikumpulin, nasi sisa terus dibuang, itu langsung haram hukumnya. Harus ditunggu basi dulu, atau ya tadi yang pertama itu dijemur dulu sampai bisa dijadikan pakan ayam atau dijadikan rengginang. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.